Channel ini juga akan mereka film-film dewasa Asia pilihan yang banyak orang gak ketahui dan beralur cerita menarik. So tenang aja, semuanya komplit. Ingat ya, subscribe. Ya udah, kita langsung ke pembahasan filmnya, cuy. Halo para colikiawan yang ada di muka bumi ini, apa kabar semuanya? Gimana? Udah pada genyotin pacar? Atau masih sama sabun? Oke, pada video kali ini saya akan mereview film drakor yang berjudul Love Lesson. Ya, film ini rilis di tahun 2013 yang diperani oleh mantan saya waktu SMP dulu bernama Kim Sun dan juga teman sepedaan saya dulu yang bernama Byun Jon Suk. Oh ya, bagi teman-teman yang suka dengan dunia perfilman, silakan subscribe channel ini dan juga like. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Let's go. Di awal cerita, ada seorang wanita bernama Hiso. Ya, wanita ini berprofesi sebagai komposer dan pencipta lagu populer di Fake Studio. Terlihat Hiso ada undangan acara party dengan rekan kerjanya. Salah satu teman, kita sebut saja namanya Ega, ini tertarik dengan Hiso yang hanya sebagai pelampiasan saja. Terlihat Hiso pergi ya karena tidak suka dengan keramaian. Lalu Ega mengejarnya dan menggeranyangi Hiso di lift. Tak disangka, lift pun terbuka. Ada anak muda bernama Seong Ho. Dia pun terkejut melihat Hiso lagi enak-enak di lift. Lalu film pun dimulai. Setelah Hiso enak-enak dengan Ega, dia bergegas untuk berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerja, Hiso sempat mendapatkan berita buruk karena Hiso belum juga merilis lagu barunya yang sudah ditagih oleh pihak manajemen. Karena pusing, Hiso pun pergi untuk mencari inspirasi. Pada malam hari, Hiso kembali melihat Seung, anak muda tadi, lagi berduaan dengan pacarnya. Tak diduga-duga, saat di dalam lift, Seung Ho berada di satu lift dengan Hiso. Di sini terlihat Hiso sempat melirik-lirik body dari Seung Ho. Lanjut ke cerita Seung Ho, ini adalah seorang siswi jurusan seni lukis dan musik. Terlihat Seung Ho lagi praktek melukis seorang wanita. Tapi Seung Ho tidak dapat konsentrasi karena teringat dengan Hiso. Skin berpindah ke Hiso yang sudah pusing 7 keliling dengan masalah yang ada di studio musik itu. Udah lagu gak rilis, inspirasi gak ada, ditambah lagi suara penyanyi biduan yang biru itu. Karena pusing, Hiso pun lalu pergi ke bar untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian datanglah laki-laki cabul yang bernama Ega itu menarik tangan Hiso dan mengajak mantap-mantap di mobil yang berlokasi di kolong jembatan. Karena Hiso merasa risih atau gimana, mereka tidak jadi mantap-mantap. Lalu Hiso pun meninggalkan Ega. Sebelum pulang ke apartemen, Hiso mampir ke sebuah warung untuk membeli ciki-ciki dan minuman. Tak disangka lagi bertemu dengan Seung Ho. Karena penasaran, Hiso mengikuti anak muda itu. Kayaknya sih dia jatuh cintrong nih. Dan Hiso pun bersembunyi di dalam sebuah mobil. Lalu Hiso mendapatkan inspirasi lagi untuk menulis lagunya. Ya gini loh, intinya itu setiap kali Hiso bertemu dengan Seung Ho itu, Hiso mendapatkan inspirasi untuk menulis lagu. Kayak gitu, kalian ngerti kan? Oke, lanjut. Esok harinya Seung Ho lagi main basket sama temannya, ya kita sebut saja si Gembrot. Karena kecapean, mereka lalu ke sebuah warung untuk membeli minuman. Ya, dari kejauhan muncullah Hiso yang lagi berjalan kaki, memakai baju biru, celana hitam, sandal merah, dan memegang buku di tangan kanannya. Karena penasaran, Seung Ho dan si Gemrot mengikuti Hiso ke sebuah gedung. Ternyata di sana lagi ada jumpa pers tentang piano. Ya, moderatornya adalah si Hiso. Alih-alih ingin memandangi body Hiso, Seung Ho yang duduk di kursi depan malah menghayal mantap-mantap dengan Hiso. Karena Johnny Seung Ho sudah tegang, dia lalu lari ke toilet dan di toilet pun Seung Ho melanjutkan imajinasi dan hayalannya. Arek gendeng. Tak lama kemudian datanglah si Gemrot yang mengajak Seung Ho untuk meminta nomor HP Hiso. Wah, modus nih si Gemrot. Ya, dari sinilah kisah cinta dan mantap-mantap mereka dimulai. Singkat cerita, Seung Ho mencoba menghubungi Hiso untuk les privat piano. Dan Hiso pun mengizinkan Seung Ho untuk datang ke apartemen. Tanpa pikir panjang, Seung Ho langsung tancap gas ke apartemen Hiso.
Sesampainya di sana, Hiso sedikit nakal dan merayu Seung-ho. Ya, dengan cara begitulah. Sampai pada puncaknya, saat diajarkan piano, Hiso sempat memegang tangan Seung-ho dan mengarahkan tangan itu ke bukit kembar punya si Hiso. Wih, enak-enak. Karena tegang gak karuan, Seung-ho meminta izin untuk pulang. Saat Seung-ho pulang, Hiso kembali mendapatkan inspirasi membuat lagunya. Dan dia pun sadar bahwa setiap dekat dengan Seung-ho, si Hiso akan mendapatkan ide untuk buat lagu barunya. Di tempat lain, Seung-ho yang masih gemetar panas dingin melakukan colai di rumah sambil berimajinasi tentang Hiso. Oke, lanjut esok malamnya, Seung-ho yang penasaran dengan Hiso menunggu Hiso pulang kerja. Tak pikir panjang, Seung-ho langsung menyangkol Hiso ke sofa. Niat minta jatah malah diajakin makan es krim. Kalau boleh jujur nih, sebenarnya saya nggak kuat buat alur cerita gini nih. Ini malah saya yang berimajinasi. Lanjut pagi harinya, Seung-ho dijemput dengan mobil oleh Hiso dan diajak ke tempat lukisan. Lalu Seung-ho memeluk pinggang dari Hiso. Karena kode itu, Hiso langsung menarik dan mengajak Seung-ho ke perpustakaan paling belakang. Ya, di sana kalian tahulah, nggak perlu saya ceritakan. Terlihat mereka pulang ke apartemen. Hiso pun dengan lancar dapat inspirasi komposer lagu, sambil Seung-ho yang melukis Hiso. Ya, di bagian ini banyak saya potong karena saya sendiri nggak kuat lihat full movie-nya. Pokoknya mereka itu jatuh cinta, itu aja lah. Lanjut cerita, Hiso sudah menyelesaikan aransemen musiknya. Tapi di sini terlihat Ega, cowok yang cabul itu cemburu karena Hiso dekat dengan Seung-ho. Ya, di tempat lain Seung-ho didatangi pacarnya yang khawatir karena Seung-ho sudah lama tak ke sekolah. Dan juga hubungan mereka sudah tak romantis lagi. Tak disangka Hiso melihat itu lewat spion mobilnya. Ya, kayak cemburu gitu dah. Pada malam hari, Ega sudah menunggu Hiso di depan pintunya dengan kondisi agak mabuk dan ditambah sudah minum jamu dari Nyonya Menir. Dengan ganas dan gagah berani, Ega langsung mengobrak-ngabrik goa milik Hiso. Ya, sampai banjir. Tak disangka Seung-ho yang ke apartemen Hiso melihat itu dan lalu Seung-ho pergi karena cemburu buta. Ya, kayak sakit hati begitu. Lalu esok harinya di studio musik ada masalah. Ya, karena kekurangan satu lagu lagi untuk rekaman. Terlihat Hiso yang galau karena kejadian kemarin malam. Dia mencoba mencari Seung-ho ke tempat biasanya. Tapi ya, begitulah tidak ketemu. Sampai pada malam hari, Hiso mencoba mengirim pesan tetapi tidak dibalas oleh Seung-ho. Singkat cerita, manajer kantor datang untuk menagih satu lagu lagi untuk rekaman. Karena bingung, Hiso meminta waktu 1 minggu lagi. Skin berpindah ke Hiso yang lagi berusaha membuat lagu dengan cara mengingat-ingat masa indah dengan Seung-ho. Tetapi gagal. Tak lama kemudian, Seung-ho datang dan menyatakan cintanya ke Hiso sambil melakukan adegan meremelek. Ya, di sini juga saya potong ya karena mereka benar-benar arogan dan mengamuk, pokoknya sampai lutut mereka gemetar dan keluar angin aja. Lanjut esok harinya, Hiso yang keluar kota untuk menyelesaikan satu lagu lagi. Di sana terlihat Hiso sangat bersemangat dan sangat interest. Namun di tempat lain, Seung-ho galau karena tidak menerima kabar dari Hiso. Dan akhirnya lagu itu pun jadi, yang diberi judul Goodbye to My Romance. Saat Hiso ingin kembali ke kota, dia menyempatkan diri ingin bertemu dengan Seung-ho. Tapi ternyata hubungan Seung-ho dengan pacarnya sudah baik dan romantis. Jadi Hiso berjanji dan tidak lagi mengganggu Seung-ho. Lalu Seung-ho pun pergi dengan sakit hati dan film pun usai. Baik, sekian untuk review film Love Listen. Bagi teman-teman yang ingin link videonya, ya untuk bahan imajinasi silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tuliskan alamat email karena saya akan kirimkan via Google Drive. Spesial untuk 10 orang pertama saja. Dan juga bagi yang baru berkunjung di channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen
Semoga video ini menjadi imajinasi kalian. See you on next video and bye bye.